sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai media sosial yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa hadir dalam satu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang tercipta berpuluh-puluh tahun lalu mengalami perkembangan dan begitu signifikan hingga kini. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen hingga ke ejaan yang disempurnakan EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa penghubung di Nusantara. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu dalam saat perpisahan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani pun mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Banyak sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia, salah satunya Arifin. Kedudukan bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas maupun jati diri dari orang-orang yang berpendudukan negara Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan antar negara, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda. Dengan total 700-an bahasa daerah, bahasa Indonesia pun menyatukannya. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bangsa dan negara dari setiap rakyat Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.